Cerita berawal dari dua orang pria Amerika bernama Josh dan Paxton bersama teman mereka dari Islandia bernama Oli. Tiga orang ini sedang melakukan liburan keliling Eropa yang diawali di negara Belanda, yang dimana hari pertama mereka langsung mengunjungi sebuah klub malam. Namun ketika sedang menikmatinya, Josh terlibat perkelahian dengan salah satu pengunjung sehingga membuat mereka harus diusir dari tempat klub malam ini. Lalu setelah kejadian tadi, mereka pun melanjutkan panjangnya malam ini di sebuah rumah pemancingan ikan yang terdapat banyak binian bunga semlehoi bala-bala cihu ya guys ya. Namun Josh ini yang takut untuk melakukannya dengan wanita baru pun hanya melihatnya dari luar. Tapi lagi-lagi Paxton dan Oli yang terus mengejeknya itu langsung membuatnya terpancing untuk masuk ke salah satu kamar yang langsung disambut dengan satu wanita di dalam. Namun baru saja wanita itu ingin memulainya, Josh pun pergi meninggalkannya. Singkat cerita, sesampainya mereka di penginapan, mengetahui kalau pintu penginapan mereka dikunci ini pun membuat Paxton berteriak sehingga menimbulkan kegaduhan yang memancing kemarahan pengunjung lainnya. Untung saja salah satu dari penghuni penginapan itu langsung menyuruh mereka untuk masuk ke dalam kamarnya. Di sini mereka pun saling memperkenalkan diri dan menceritakan semua perjalanan mereka, yang dimana Alex ketika mengetahui mereka ingin mencari wisata yang terdapat banyaknya wanita itu pun menawarkannya kepada Josh dan Paxton. Lalu melihatkan foto-foto Alex bersama dengan wanita itu langsung membuat mereka menanyakan di mana tempat yang dikunjunginya itu. Tanpa basa-basi, Alex pun langsung mengatakan kalau dia menemukan wanita-wanita itu di salah satu hotel di Slovakia, tepatnya di Bratislava. Dan yang membuat mereka bersemangat untuk ke sana itu ketika Alex mengatakan kalau wanita-wanita ini sangat gila dengan orang asing, terutama orang Amerika. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung membatalkan perjalanan ke Barcelona dan berpindah haluan ke Slovakia. Saat di perjalanan, mereka bertemu dengan seorang pembisnis asal Belanda bernama Jan yang langsung mengatakan kalau dia baru saja menelpon anaknya, kemudian memperlihatkan foto anaknya itu kepada mereka. Begitu juga dengan Oli yang membuat Josh terkenyut, ternyata ia sudah memiliki anak namun masih suka main perempuan. Ketika mengetahui kalau mereka ingin ke Slovakia, Jan pun mengatakan kalau mereka bisa membayar apapun untuk bersenang-senang, termasuk wanitanya yang cantik-cantik itu sangat menyukai pria tampan dari Amerika seperti Josh itu, tambah membuat mereka semakin menggebu-gebu untuk segera sampai ke sana. Lalu ketika Jan melanjutkan ceritanya, ia pun sengaja memegang paha dari Josh ini sehingga membuatnya refleks, membentak Jan itu pun langsung pergi meninggalkan mereka. Setelah melewati perjalanan yang panjang, kini tibalah mereka di tempat yang mereka dambakan sebelumnya. Terlihat suasana yang hening dan bersahaja. Lalu mereka pun disambut dengan ramah oleh resepsionis penginapan ini dan langsung memberikan kunci kamar yang sudah mereka pesan sebelumnya. Namun karena penginapan ini memiliki konsep kamar yang semi pribadi, setibanya di kamar mereka dikagetkan dengan dua orang wanita bersiap untuk pergi ke tempat spa yang juga mengajak mereka. Dengan senang hatilah mereka pun tak melewatkan ajakan tersebut. Betapa terkenyutnya mereka ketika kembali bertemu dengan wanita tadi yang bernama Natalia dan Svetlana tanpa seutas benang pun tanpa canggung saling mengenalkan diri mereka masing-masing.
Kini cerita berlanjut di sebuah hiburan malam yang dimana mereka betul-betul menikmati tanpa ragu saling bermesraan dengan pasangan mereka masing-masing. Sementara Oli sudah berdansa ria dengan wanita bernama Vala. Melihat keseruan mereka, Svetlana pun mengajak Paxton untuk melakukan hal yang sama. Tapi Josh ini yang memang masih belum bisa menguasai keadaan pun merasa canggung ketika duduk berdua dengan Natalia. Lalu ia pun berpamitan untuk keluar mencari udara segar. Di sini Josh tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan segerombolan bocil-bocil berandalan yang langsung membajaknya. Untung saja kedatangan Jan ini langsung menolongnya dengan memberikan bocil-bocil itu beberapa permen karet. Sebagai ucapan terima kasihnya, Josh pun mentraktir Jan untuk minum bersama, sekaligus meminta maaf atas perbuatannya di kereta tadi. Lalu melihat tato Dogi yang ada di lengannya itu pun tiba-tiba langsung ditarik oleh Natalia, ingin mengajaknya untuk melakukan adegan mencari ikan di dalam kolam satu kamar dengan Paxton yang juga melakukan adegan itu. Sementara Oli ditarik oleh Vala untuk berpindah kamar lainnya. Keesokan paginya, Josh dan Paxton yang sudah tak melihat keberadaan Oli ini pun langsung menanyakannya kepada resepsionis, yang dimana ia mengatakan kalau Oli baru saja check out pagi ini, sehingga membuat mereka bingung dengan sikap Oli yang pergi meninggalkan mereka tanpa alasan yang jelas. Lalu Josh pun meninggalkan pesan jika saja Oli datang kembali ke tempat ini. Sementara Svetlana dan Natalia pun tak mengetahui keberadaan Oli yang pergi bersama Vala, teman mereka itu, dan berjanji akan mengabari mereka jika mengetahui keberadaannya. Lalu mereka pun dikagetkan dengan kedatangan wanita Jepang bernama Kana yang melihatkan foto Oli bersama dengan teman wanitanya itu, bahwa Oli menyampaikan pesan kalau dia sudah pergi meninggalkan Slovakia. Ini pun tak percaya kalau mereka pergi bersama, karena menurut Paxton Oli itu tak menyukai wanita Asia. Lalu mereka pun langsung melanjutkan pencarian yang lagi-lagi dihadang oleh gerombolan bocil-bocil berandalan ini. Namun karena Josh sudah mengetahui karakter mereka, itu pun meminta Paxton untuk memberikan mereka sesuatu. Ketika melanjutkan pencarian, mereka pun menemukan Oli yang menuju ke sebuah museum. Ini pun langsung mengikutinya. Namun ternyata mereka salah orang, karena hanya memakai jaket yang sama pun menanyakannya, hingga hampir terjadilah kesalahpahaman antara mereka. Di sini mereka pun terus mencari keberadaan Oli. Lalu tiba-tiba handphone milik Paxton ini mendapat pesan dari Oli yang mengatakan kalau ia sudah pulang ke rumah. Ini pun tak menyadari kalau kiriman foto itu adalah potongan kepala dari Oli. Lalu diperlihatkannya kita, wanita Jepang yang dikabarkan pergi bersama Oli itu pun sedang mendapatkan siksaan dari seorang pria yang belum tahu kejelasannya. Kini kita kembali lagi ke penginapan, yang dimana Josh mulai menyadari ada sesuatu yang tak beres. Ini pun sampai menolak ajakan Natalia dan Svetlana yang ingin mengajak mereka untuk keluar. Namun Paxton yang tak ingin berpikiran buruk dengan Oli ini pun mencoba menenangkannya, yang langsung mengikuti ajakan Natalia dan Svetlana tadi. Ketika Josh sudah merasa mabut darat, ini pun langsung berpamitan kepada Natalia untuk kembali ke penginapan. Sementara Paxton masih melanjutkan partinya bersama Svetlana. Untung saja kedatangan Josh yang sudah sempoyongan ini ditolong oleh resepsionis hotel yang langsung mengantarkannya ke dalam kamar.
Sementara Paxton yang menunggu Josh tak kunjung datang ini pun bermaksud ingin ke kamar mandi. Namun karena dalam kondisi mabuk, ia pun salah masuk tempat yang ternyata gudang tempat penyimpanan minuman ini pun akhirnya harus terkunci dan menghabiskan malamnya di dalam gudang ini. Josh yang baru sadar dari mabuknya ini pun kebingungan. Dengan kepalanya yang sudah tertutup ini melihat banyaknya alat-alat operasi di hadapannya. Lalu datanglah seseorang yang semakin membuat Josh ketakutan ini menanyakan siapa orang tersebut. Namun tanpa sepatah kata pun langsung melakukan aksi yang tak pernah kalian bayangkan sebelumnya. Astaga naga, pasti tak pernah kalian bayangkan kawan, ternyata Jan lah yang melakukan hal ini, yang dimana ia langsung mengatakan kepada Josh bahwa semua ini ia lakukan karena ingin mengaku bercita-cita untuk menjadi dokter ahli bedah, namun harus gagal karena mempunyai gejala tremor alias tangan gemetar yang sering terjadi di bagian tangan ini pun justru menjadikan obsesinya sebagai seorang si copet brutal. Di sini Josh yang sudah ketakutan ini pun memohon untuk segera dilepaskan dan tak melakukan perbuatan konyol itu kepadanya. Lalu dengan senang hati Jan langsung melepaskan semua ikatan yang ada di tubuhnya itu. Tapi sayangnya tak semudah itu Ferguson untuk membiarkannya pergi begitu saja. Keesokan paginya, Paxton yang sadar ketika dibangunkan oleh seseorang ini pun langsung kembali ke penginapan. Tapi sialnya, resepsionis ini mengatakan kalau data dirinya sudah melakukan check out hari ini. Lalu memberikan tas miliknya itu pun semakin yakin kalau ada yang tak beres di tempat ini dan langsung mencari petunjuk dari foto Oli dan Yuki yang diberikan oleh Kana waktu itu. Lalu baru saja menemukan tempat yang sesuai dengan foto itu pun tiba-tiba bocil berandalan itu mengambil handphone miliknya dan nyaris saja menghabisi salah satu bocil tersebut. Kini Paxton pun melaporkan kejadian itu kepada pihak yang berwajib, namun laporannya itu justru tak ditanggapi dengan serius dan mengatakan itu hal yang biasa sering dilakukan oleh para wisatawan. Namun Paxton pun tetap membuat laporan atas kehilangnya kedua temannya tersebut. Saat di perjalanan pulang, ia pun melihat Natalia yang masuk ke bar itu pun langsung mengikutinya. Sesampainya di dalam, Paxton yang melihat Natalia sudah bersama Svetlana tanpa basa-basi menanyakan keberadaan Josh itu. Lalu Natalia pun mengatakan kalau si Raja Goyang alias Oli itu sedang bersama temannya bernama Vala yang kini berada di sebuah tempat hiburan, pun langsung meminta Natalia untuk mengantarkannya ke tempat kedua temannya itu berada. Saat di perjalanan, Paxton yang ditawari permen oleh Natalia ini pun menolaknya karena sudah menyadari ada sesuatu yang aneh dengannya. Lalu melihat banyaknya uang cash yang dimiliki Natalia itu pun kebingungan, yang kerjanya cuma minum-minum tapi bisa punya banyak uang itu pun akhirnya sampai di sebuah tempat yang dimana Paxton melihat cerobong asap pabrik sesuai dengan foto yang diberikan oleh Kana waktu itu. Kecurigaan Paxton pun mulai mereda ketika melihat banyaknya orang kaya yang memiliki sopir dan bodyguard ini pun akhirnya tanpa pikir panjang mengikuti arah Natalia masuk ke sebuah pabrik tua ini yang tampak terlihat sepi. Lalu melihat banyaknya ruangan-ruangan ini pun terkenyut ketika melihat Jan sudah membedah tubuh Josh di depan mata kepalanya sendiri.
Disinilah akhirnya semua kelakuan bubuhannya itu terbongkar, yang dimana Natalia dan Svetlana adalah marketing penjualan nyawa manusia, lalu mengatakan kalau dia sudah mendapatkan banyak uang bisa mengantarkan Paxton ke tempat ini pun langsung pergi meninggalkannya. Betapa terkejutnya Paxton ketika penjaga tempat ini membawa orang yang bernama Johan langsung mempersiapkan peralatan bedahnya itu, kemudian meminta agar tak melakukan hal itu kepadanya, sehingga membuat si copet yang sudah kerasukan ini marah dan memanggil petugas untuk menutup mulut dari Paxton itu, dan tanpa belas kasih justru melanjutkan aksinya ini menggunakan gergaji mesin yang langsung mengiris kedua jari itu. Lalu saat si copet ini ingin mengeksekusi Paxton, darah yang berceceran tadi membuatnya terpeleset dan gergaji mesin tersebut mengenai kakinya sendiri. Kesempatan inilah yang Paxton gunakan untuk melepaskan ikatan kakinya, lalu tanpa pikir panjang menghabisi si copet tua-tua keladi ini. Kini Paxton pun mencoba keluar dari tempat ini, namun menyadari kedatangan anak buah Jan itu pun membuatnya harus masuk di sebuah ruangan penumpukan mayat. Lalu tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan seseorang ini pun langsung bersembunyi di tumpukan mayat-mayat ini. Saat dibawanya Paxton, ia melihat dan mendengar di setiap ruangan terdapat orang-orang yang dieksekusi di dalamnya, hingga sampailah Paxton di sebuah ruangan yang dimana mayat-mayat ini dipotong-potong kemudian membakarnya untuk menghilangkan jejak dari ketidakperikemanusiaannya orang-orang bungul ini. Sesampainya Paxton di lantai paling atas dari tempat ini, dia melihat polisi yang menerima laporan darinya itu pun menyadari kalau polisi tersebut sudah bekerja sama dengan orang-orang di sini pun langsung bergegas mencari cara untuk keluar dari tempat ini, menggunakan baju dari salah satu tamu di tempat ini untuk mengelabui para penjaga agar bisa keluar dengan mudah. Lalu betapa terkejutnya Paxton ketika menemukan satu kartu member dari komunitas bernama Elite Hunter yang di belakangnya terdapat harga setiap orang-orang dengan negara yang berbeda. Lalu dikejutkan dengan kedatangan Rick yang langsung memperkenalkan dirinya kepada Paxton dengan memperlihatkan tato sama dengan kartu member yang ditemukannya tadi, lalu mengatakan kalau ia sudah menunggu 1 minggu dengan membayar 50 juta dolar untuk menyalurkan bakat si copetnya itu. Jadi bisa dipastikan sanak kalau komunitas Elite Hunter ini adalah organisasi yang memfasilitasi orang-orang yang mau membayar mahal untuk membunuh turis sekaligus menyalurkan bakat si copet mereka, yang termasuk Johan dan si Jan itulah salah satu klien-klien mereka. Sementara di tempat lain, salah satu ketua keamanan melihat tak ada yang menjaga ini pun langsung mengeceknya, lalu menemukan salah satu anak buahnya yang tewas ini pun langsung menginformasikan anggotanya yang lain untuk mencari keberadaan Paxton. Kini Paxton pun berhasil keluar dari pabrik ini, namun ia harus mengurungkan niatnya ketika mendengar suara jeritan wanita itu pun mau tak mau kembali masuk untuk menyelamatkan wanita tersebut. Ketika menemukan ruangan sumber suara wanita itu, Paxton sudah mendapati Rick sedang asik menguliti wanita tersebut yang ternyata adalah Kana pun langsung mengeksekusinya, lalu bergegas membawa Kana keluar dari tempat ini.
Namun sayangnya pergerakan mereka ini diketahui oleh para penjaga yang langsung mencari keberadaan mereka, yang dimana Paxton melihat mobil ini langsung menggunakannya untuk segera pergi dari tempat ini. Tapi lagi-lagi pelarian mereka tak berjalan dengan mulus, yang kembali diketahui oleh para penjaga tempat ini pun langsung mengejar mereka. Saat melewati jalan tikus, Paxton yang melihat Alex, Svetlana, dan Natalia pun tanpa pikir panjang langsung menabrak mereka, yang ternyata selama ini adalah marketing dari penjual wisata luar yang berkunjung ke tempat ini. Namun lagi-lagi perjalanan mereka kembali dihadang oleh bocil-bocil berandalan ini. Tapi Paxton yang sudah mengetahui karakter mereka ini pun memberikannya satu kantong plastik permen karet ini pun dengan mudah melewati mereka. Tanpa diduga kedatangan para penjaga yang mengejar Paxton, dan karena itu pun harus berhadapan dengan bocil-bocil berandalan ini. Kini tibalah mereka di stasiun kereta api, namun karena melihat para penjaga pabrik tua itu sudah berada di sini lebih dulu pun harus mengendap-endap agar pergerakan mereka tak diketahui. Tapi karena yang sudah putus asa saat melihat wajahnya ini sudah rusak pun melakukan hal yang tak pernah kalian bayangkan sebelumnya. Sampainya Paxton di stasiun kereta api Australia, dia tak menyangka kembali bertemu dengan Jan ini pun langsung mengikutinya. Lalu saat Jan berpisah toilet dengan anaknya ini yang tak kunjung keluar, itu pun langsung memastikannya sendiri masuk ke dalam toilet wanita dan mendapati anak perempuannya itu sudah tak ada, pun langsung membuatnya panik bukan kepalang. Dan yang tanpa Jan ketahui, hilangnya anaknya itu sudah dibawa pergi oleh Paxton yang akan dijadikannya jaminan untuk mengungkap kejahatan, ketidakprikemanusiaan, dan kebrutalan dari komunitas elit hunter ini. Dan cerita pun selesai. Saya Keriting selaku admin channel ini pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya.